Nama saya Gracie Priscilia Sani Purwoto. Nama saya Dina Puspitasari. Nama saya Faizatul Ulia. Kami dari Tim Martentia SMA SMA Negeri Negeri 1 1 Tuban. Tuban. Kalian pasti pernah kan ketemu orang yang baik banget, ramah, suka menolong, dan yang paling menjadi ciri khas, mereka adalah orang yang sangat menjaga perasaan orang lain. Kebaikan hati seakan telah menjadi bagian dari diri mereka sendiri. Tapi teman-teman, mereka dengan kepribadian seperti itu ada ruginya juga loh. Mau tahu apa aja? Simak video berikut yuk. Kepribadian ini dinamakan dengan agreeableness. Agreeableness merupakan salah satu dari 5 kepribadian dasar manusia. Agreeableness adalah suatu kepribadian yang identik dengan karakteristik penyayang, ramah, sopan, dan penuh empati. Orang dengan kepribadian agreeable ini sangat senang dengan kebahagiaan orang lain, sampai-sampai kadang mereka lupa dengan kebahagiaan mereka sendiri. Lalu, ada apa sih dengan agreeableness ini sehingga dianggap merugikan? Jadi, berdasarkan penelitian yang ada, agreeableness ternyata benar-benar berdampak besar pada karir seseorang. Pertama, agreeable individuals lemah dalam distributive bargaining. Distributive bargaining adalah salah satu metode negosiasi di mana salah satu pihak di dalamnya hanya bisa mengambil keuntungan apabila pihak yang lainnya kehilangan sesuatu. Dalam distributive bargaining, pihak-pihak yang ada saling berusaha untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, ketika kita pergi ke pasar tradisional, kita seringkali menemukan proses tawar-menawar harga agar pembeli bisa memperoleh harga yang lebih rendah dibandingkan harga normal. Hal ini memicu perdebatan di mana pembeli berusaha memaksimalkan harga serendah mungkin dan penjual berusaha tetap mengambil keuntungan sebanyak mungkin dari barang yang dijual. Tawar-menawar ini biasanya berakhir dengan penurunan harga untuk pembeli, namun tetap mempertahankan keuntungan dari sang penjual. Kembali ke agreeableness. Menurut kalian, kenapa orang dengan kepribadian agreeable kesulitan untuk melakukan distributive bargaining? Seperti yang telah dijelaskan tadi, agreeable individuals berfokus pada kebahagiaan atau keuntungan orang lain, bukan diri sendiri. Sedangkan distributive bargaining sebaliknya. Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan kepribadian mereka, bukan? Oleh karena itu, mereka sulit sekali untuk melakukannya. Selain itu, distributive bargaining juga memerlukan sifat-sifat yang jarang dimiliki oleh agreeable individuals seperti ketegasan dan keberanian besar untuk mengambil risiko. Kedua, mereka cenderung mencari pekerjaan yang berkaitan erat dengan tindak kepedulian dan tidak memedulikan berapa banyak uang atau keuntungan yang mereka dapatkan untuk diri mereka sendiri. Mereka merasa pekerjaan seperti itu cocok untuk mereka. Dan ya, memang, hal-hal seperti ini sangat menggambarkan agreeable individuals yang sesungguhnya. Karena orientasi kebahagiaan mereka bukanlah uang, melainkan kebahagiaan orang lain. 3. Mereka cenderung tidak memiliki hasrat untuk menjadi pemimpin dan hanya terlibat pada kegiatan-kegiatan proaktif ringan. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu kegiatan proaktif. Kegiatan proaktif adalah kegiatan di mana kita berusaha untuk berperan lebih aktif dalam menanggapi atau menghadapi suatu situasi dibandingkan dengan menunggu untuk bereaksi atas tanggapan orang lain. Misalnya, suatu perusahaan X terancam mengalami kebangkrutan karena permintaannya menurun. Kemudian, sebelum seorang pegawai berinisial A mengusulkan untuk diadakan restrukturisasi, seorang pegawai berinisial B mengusulkan terlebih dahulu untuk memperbaiki teknik promosi dan kemasan produk menjadi lebih menarik. Yang dilakukan oleh pegawai B inilah yang dinamakan kegiatan proaktif. Kembali ke agreeable individuals, poin ketiga ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan poin pertama di mana agreeable individuals tidak memiliki ketegasan dan keberanian yang cukup untuk mengambil risiko. Sehingga bagi mereka, sulit untuk menjadi seorang pemimpin atau bahkan sekedar terlibat pada kegiatan proaktif yang berperan banyak. Mereka biasanya tetap mengikuti kegiatan proaktif, namun hanya yang ringan-ringan saja, seperti memikirkan cara kerja organisasi yang paling efektif. Lalu, dari hal-hal tadi muncul berbagai pertanyaan terkait agreeableness.
Mari kita ulas satu persatu. Pertanyaan pertama, perlukah kita memilih antara pekerja agreeable dan pekerja top performs? Jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena meskipun agreeable individuals memiliki sisi negatif seperti sifat yang kurang tegas dan kurang ambisius, mereka masih tetap memiliki peran dalam dunia kerja. Sifat mereka yang senang menolong akan sangat membantu dalam proses kerja, apalagi yang mengandalkan tim. Mereka juga memiliki sifat-sifat seperti loyalitas, berintegritas, dan bekerja keras. Kalian tentu setuju bukan? Jika efek dari kepribadian biasanya bergantung pada situasi. Pertanyaan kedua, pada situasi pekerjaan seperti apakah agreeableness benar-benar dibutuhkan? Dan pada situasi pekerjaan seperti apakah agreeableness akan sangat merugikan? Agreeableness akan sangat dibutuhkan pada situasi-situasi yang mengandalkan keahlian sosial. Misalnya, pekerjaan seperti dokter dan perawat sangat direkomendasikan untuk agreeable individuals karena seringkali berhadapan dengan pasien, yang mana mereka bukan hanya menilai keahlian bekerja, namun juga keramah tamahan kedua pekerja tersebut. Contoh yang kedua, seorang pegawai berinisial B. Dia dibebani banyak pekerjaan sebagai hukuman karena tertidur saat bekerja. Pekerjaannya sangat menumpuk, hingga dia khawatir tidak akan bisa pulang cepat. Padahal, dia telah berjanji pada anaknya untuk pulang lebih awal. Disinilah A, seorang agreeable individuals berperan. A, yang senang menolong, tentunya memiliki kebaikan hati untuk membantu pekerjaan temannya, agar bisa selesai lebih cepat. Namun, sangat disayangkan, kepribadian agreeableness akan sangat merugikan jika dihadapkan dengan situasi-situasi yang beresiko dan membutuhkan pengorbanan besar. Contohnya, seorang wirausahawan tentunya memerlukan sikap berani dalam mengambil resiko. Lebih baik lagi jika memiliki sifat ambisius untuk mengembangkan usaha. Namun, seperti yang kita ketahui, agreeable individuals tidak bisa melakukan hal ini. Contoh yang kedua, seseorang berinisial A. Gajinya dikorupsi oleh atasannya. Namun, karena ia tidak memiliki sifat tegas, keberanian, juga ketanggapan yang cukup, ia tidak bisa memperjuangkan haknya, dan hanya bisa diam saja. Sifat seperti ini tentu sangat merugikan, bukan? Ngomong-ngomong tentang pekerjaan, berdasarkan penelitian, agreeableness pada pegawai pria ternyata memberikan efek lebih besar pada gaji mereka loh. Pertanyaan ketiga, mengapa demikian ya? Ternyata stereotip masyarakat bahwa laki-laki itu harus kuat, tegas, dan beranilah yang menjadi alasannya. Menyeramkan sekali ya, hanya dengan stereotip seperti ini bisa mengubah hidup seseorang. Mengenai sifat agreeableness, oh iya teman-teman, kalian juga perlu tahu ya bahwa meskipun mereka ini kurang beruntung dalam bidang karir, namun mereka dengan agreeable personality ini memiliki banyak sisi positifnya juga loh. Seperti apa? Yaitu yang pertama, mereka ini suka dalam bidang tolong-menolong. Mereka ini memiliki kejujuran yang sangat tinggi, mereka juga berloyalitas, mereka juga seorang yang pekerja keras, mereka juga sangat pandai dalam menjaga perasaan orang lain. Jadi, mereka ini banyak disukai oleh kalangan masyarakat. Bagi mereka, uang bukanlah sesuatu yang bisa mengukur kebahagiaan mereka, namun kebaikan yang mereka lakukan setiap hari itulah sumber kebahagiaan mereka. Sekian dari kami, Natantia undur diri.